Halo semuanya, selamat datang di channel Zaki Husaini. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial JavaScript untuk pemula. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita mungkin sudah belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi bakal aku beritahu dulu struktur dari pembuatan sebuah web itu yang dasarnya dulu ya. Itu pertama ada HTML kan, jelas, terus ada CSS, dan yang satu lagi adalah JavaScript. Untuk fungsinya itu ibarat atau analoginya HTML itu adalah tulang dari webnya. Nah, untuk kalau CSS dia itu adalah kulit dari webnya, jadi dia bisa punya penampilan. Bayangin kalau sebuah website tanpa CSS, kalian cuma bakal kayak ngelihat tengkorak itu jalan keliling hidup gitu. Nah, gak enak dilihat kan, makanya diperlukan CSS. Tapi kalau cuma ada HTML, ada CSS, dan gak ada JavaScript, ya nggak akan fungsi. Karena JavaScript itu ibaratnya adalah otak dari web. Jadi JavaScript ini berperan penting untuk sebuah website itu bisa menjadi dinamis. Contohnya aja nih, mungkin ada beberapa website yang nyediain fitur buat ganti tema, mungkin dari tema gelap ke tema cerah atau fungsi lainnya. Atau mungkin kalau misalnya simple banget, itu kalau misal pencet button, begitu diklik nanti bakal memunculkan tulisan. Itu juga dibuat pakai JavaScript ini. Jadi intinya HTML itu adalah tulang dari suatu web, CSS itu kulitnya, dan JavaScript itu otaknya. Ya untuk nanti ya masih ada banyak lagi kayak PHP, database, MySQL. Tapi ya untuk di awal dulu buat pemula, tiga ini, HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kita pelajari di video ini adalah JavaScript. So langsung saja kita mulai ke materinya. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah text editor untuk coding kita kali ini. Yang saya pakai di sini adalah Visual Studio Code. Jadi ini benar-benar recommended banget. Sebenarnya kalian bisa pakai Notepad kayak gini pun, itu bisa kalian ubah jadi buat bikin HTML gitu bisa. Karena yang penting text editor. Cuman untuk recommend ya ini Visual Studio Code, seperti yang pernah pokoknya emang recommended banget buat pakai Visual Studio Code karena dia buat organize suatu project itu lebih gampang. Pertama-tama ya kita jelas bakal harus bikin dulu projectnya. Kita harus membuka foldernya dulu. Di sini saya udah ada biasa tempat naruh di sini. Nah, terus kita bikin project baru atau folder baru, kita kasih nama misal belajar new folder belajar JS pemula misal nih. Terus kita select folder. Nah, terus ya di sini kita sudah mulai kita udah buka nih foldernya tapi masih kosong. Nah, ini project kita. Yang perlu disiapin ya file HTML-nya, index.html. Sementara kita nggak pakai CSS dulu, karena yang penting kita tahu fungsi dari JavaScript. Kita bukan mau bikin website beneran. Itu mungkin nanti bakal ada di video-video berikutnya. Tapi yang penting kita punya HTML dulu. Karena lagi pula CSS kan fungsinya hanya untuk sebagai tampilan atau hiasan dari HTML kita. Sementara di sini kita hanya membuat fungsi, jadi makanya kita nggak perlu bikin CSS. Contoh di sini kita ubah title-nya biar nggak bingung jadi belajar JS. Nah, terus ini kita ada di body. Nah, cara pertama untuk bisa menggunakan JavaScript itu ada beberapa metode. Ada dua metode. Yang pertama itu pakai namanya internal JavaScript dan external JavaScript. Kalau mau pakai internal JavaScript itu yang kalian perlu lakukan adalah kalian ketikkan script, maka dia akan buka seperti ini, kalian enter. Nah, ini yang di dalam dalam kurung script ini, di dalam sangkarnya itu benar-benar jadi tempat buat nadahin codingan JS kalian. Misal di sini kita taruh paragraf, kita kasih ID. Nah, ID ini jadi kalau di paragraf kan ada atributnya, itu biasanya ya kalau buat di CSS kan kita bisa pakai class tuh. Nah, kalau class itu nggak bisa dipakai sama JavaScript, tapi nggak recommended. Untuk rekomendasinya lebih baik itu pakai ID. Kalau untuk class mending dipakai buat ke CSS saja.
Ya ini ibaratnya kalau di apa ya, kalau kalian bikin CSS gitu kan, itu kan biar bisa kalian bikin atributnya segala macam. Nah terus kan memasukin tadi ke ini kan ya dikasih class. Nah JavaScript juga punya yang kayak gitu, pakainya ID. Contoh di sini kita ketik aja demo.js. Nah untuk JavaScriptnya ya udah kita taruh di sini. Ini aku kasih contoh dulu, misal document dot get element by ID. Terus nah ini fungsinya, ID-nya kan demo.js, jadi kita masukin aja demo.js dot inner HTML sama dengan misal hello world, ya jelas hello world. Kalau kita run di itunya, di HTML-nya, tunggu, maka yang ditampilkan adalah hello world. Bentar, kelihatannya kayak biasa. Kalian perhatiin, gak ada apapun di sini. Ini bener-bener, jadi teksnya bener-bener di render sama JS. Kalau yang dibuat sama misal nih yang biasa tuh kayak gini, ini HTML. Nah ya kelihatannya sama, tapi percayalah ini bakal lebih dari sekedar itu doang. Jadi untuk internal JavaScript kalian bikinnya pakai ini. Jadi kalian buka dalam bikin segmen script, terus kalian masukin codingan JavaScriptnya, udah, terus ya nanti dia bakal muncul. Untuk ininya apa tuh, cara nampilin ini ya bakal kutunjukin di segmen selanjutnya. Nah untuk sementara ini kan tadi kan saya bilang ada dua metode kan untuk memanggil JavaScript pada suatu di HTML. Nah untuk memanggil yang eksternal, tadi kan kita internal nih, sekarang eksternal, berarti caranya simple. Kalian ini kan script, terus kalian ketik aja src. Nah bentar, sebelum src ini lupa kalian bikin dulu file untuk JavaScript. Misal aku tulis aja script.js. nah ini kosong kan, kita kosongin dulu, nggak apa, src c. Nah terus kita ketikkan nama file JavaScript kita tadi. Di sini ada namanya script.js. Ya udah, kita ketik aja script.js. Kalau tadi kan kita apa ya, tempat buat menaruh kode JavaScript kan di itu, masih di dalam HTML itu namanya internal. Kalau eksternal, jadi ya codingannya taruh di sini nih. Contoh ya, document dot get element by ID dalam kurung petik misal demo.js dot inner HTML sama dengan misal hello world. Ini eksternal JS. Nah coba kita balik, dia tetap bisa muncul. Padahal kalau kalian ini kan kalau HTML CSS kan harus ketik manual kan di paragrafnya yang kayak ini tadi, kayak kalian ketik P terus di dalamnya kalian bla 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 gitu. Kalau di JavaScript ya itu tadi bisa pakai dua metode, pakai script yang biasa. Kalau dalam script ini di sininya, misal kalau ini tadi kan internal, dia nggak pakai src, langsung aja tulis kodenya. Nah, kalau yang eksternal itu kalian bikin file baru, ketikkan di sini terus masuk. Perbedaan dari apa ya, secara manfaat buat internal CSS, internal JavaScript sama eksternal JavaScript, menurut saya itu, atau menurutku itu lebih mending kan pakai eksternal JavaScript. Kenapa? Karena nggak jarang ada codingan JavaScript itu bisa sampai 150 baris, 170 baris, bahkan sampai ribuan baris kalau emang sekompleks itu. Dan kalau bayangin kalian cuma mau ngedit HTML dikit tok, ngubah tulisan, tapi kalian harus ngeliatin codingan yang panjang banget. Dan pokoknya ya apa ya, pokoknya panjang banget dah. Makanya kalian pakainya eksternal JavaScript supaya jadi itu biar dia nggak apa ya, menuhin codingannya lah. Jadi HTML kalian tuh singkat, lebih rapi. Sama kayak CSS kemarin, kalau misalnya ada dua kan, eksternal CSS sama internal CSS. Kalau internal CSS ya jadi kelihatan kayak banyak banget, padahal sebenarnya isinya cuma dikit. Oke, jadi itu adalah perbedaan dari internal JavaScript dan external JavaScript, dan cara untuk memasukkan JavaScript tadi internal dan eksternal. Sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke, jadi segmen berikutnya
Di segmen ini kita bakal mempelajari bagaimana cara menampilin output JavaScript kita ke HTML kita. Yang tadi itu baru satu cara doang. Sebenarnya ada 4 cara buat menampilkan output JavaScript kita, tergantung dari kebutuhannya. Yang pertama, pakai cara yang kalian lihat di segmen sebelumnya tentang kayak pakai inner HTML, document get element by ID, sama yang ini nih. Ini kan di sini document.getElementById, nama ID-nya apa? Nah, jadi gini, document itu berarti dokumen HTML kita. GetElementById, jadi dia bakal mengambil elemen yang ada di HTML ini dari ID-nya. Jadi kayak HTML terus getElementById, jadi ke HTML kita, terus kita ngambil elemen dari ID-nya. Kan di sini ID-nya demo.js. Nah, jadi contoh nih di sini misal ada p terus ID-nya tuh demo.js. Nah, cara kerja dari JavaScript-nya itu ke HTML, terus begitu di HTML dia bakal ngambil elemen yang ada di HTML ini dari ID-nya. ID apa yang diambil itu ID si demo.js-nya. Nah, terus .inner HTML, jadi dia bakal memasukkan elemen HTML-nya dari JavaScript ini ke HTML-nya. Nah, misalnya ini kan string ya. Jadi itu tergantung dari tipe datanya. Kan kalau kalian belajar programming dasar itu ada yang namanya string, ada yang namanya integer, boolean, float, dan sebagainya. Nah, di sini kalau contoh aja di sini kan pakai petik nih ya, tulisan ini berarti string. Dan nah, inner HTML, jadi dia bakal memasukkan string ini ke HTML kita dalam format apa? P. Ini paragraf kan. Nah, nggak selalu paragraf, dia bisa juga dalam bentuk heading. Misal di sini kita tulisnya H1, terus ID-nya adalah demo.js. Jadi cara kerjanya kan inner HTML, jadi dia memasukkan output kita ini, apa yang mau kita masukin ke dalam HTML kita dalam format apa, tergantung. Kalau ID-nya demo.js-nya itu P, berarti ya bakal masuknya P. Kalau di demo.js itu H1, masuknya 1. Sekarang codingannya kayak gini nih, H1 ID demo.js, PID demo.js. Di scriptnya ini tadi dia harusnya muncul hello world, ini external JS. Sekarang kita buka. Nah, ini hello world, ini external JS. Jadi buat pemanggilan dokumen element by ID ini cuma bisa satu, si dokumen get element by ID dipanggil satu kali. Misal di sini kan ada H1 nih, di bawahnya juga ada P. Tapi kenapa pas di Chrome nggak bisa muncul? Simple, karena dia cuma sekali pakai. Jadi JavaScript cuma kayak sekali jalan doang. Jadi kalau mau H1 ya H1, P ya sama, ya P doang. Jadi jangan sampai di JavaScript kalian tuh dia nggak bisa satu untuk 2 elemen, karena dari namanya get element by ID. Jadi kayak apa ya, cara kerja dari JavaScript dia cuma ngambil satu elemen doang berdasarkan ID-nya. Karena yang pertama kali kan cara kerja JavaScript atau HTML itu kan dari top to down. Jadi dia ngambil yang dari paling atas ke bawah. Di body ini kan paling atasnya H1 kan. H1 dengan ID demo.js. Di scriptnya juga sama. Ini hello world, ini external JS. Karena H1 di atas P, makanya yang muncul di browser itu adalah hello world, ini external JS. Sementara si paragrafnya nggak muncul karena dia ketindihan sama ini. Katakan di sini kita misalnya kita jadiin komen dulu, jadi yang muncul harusnya paragrafnya doang. Begitu kita buka, yang muncul adalah paragraf. Kalau mau nampilin dua-duanya bisa kan, tinggal Ctrl C terus kalian Ctrl V, kalian ubah demo.js. Kalian harus ubah ID-nya karena nggak boleh ID yang sama kalau misalnya emang mau manggil data yang kayak tadi. Nah, misal di sini for H1, udah kan tinggal ini ya, kalian buka lagi terus masukin ID baru yang ada di JavaScript-nya for H1. Kita buka, nah dia baru bisa muncul. Isinya sama karena input yang kita masukkan di script.js itu hello world, ini external JS. Tapi cara pemanggilannya harus dengan ID yang berbeda supaya nggak tabrakan. Ya, bahasa analoginya tadi itu dia codingannya tabrakan karena dia jalan dari atas ke bawah nemu H1. Nah, P-nya nggak dapat karena ketindihan, ibaratnya gitu. Jadi biar nggak bisa ini biar dapat juga salah satu dari mereka ID-nya harus diubah, dan kamu harus
manggil kayak dokumen get element by ID ini 2 kali, satu untuk demo.js biasa dan satu demo.js for H1. Dan si JavaScript ini tadi nggak selalu cuman si string doang, dia bisa juga pakai integer, bisa pakai float, bisa pakai boolean juga bahkan. Tapi ya di sini kita contoh pakai string dulu. Nah, tadi aku bilang ada 4 cara kan buat manggil si output JavaScript kita. Nah, ini cara pertama. Untuk cara yang kedua, kalian pakai metode namanya ini document.write. Misal, nah baru di sini kita tulis apa yang mau kita masukin. Misal di sini kita mau masukin nih document.write, kita tulis ini write document dari script.js. Dari script.js. Nah, di sini kan ya, misal nih kita hapus dulu. Terus H1-nya kita ubah, isinya ini heading. Nah, terus ya gini aja dulu, ini heading document.write kan, kita nggak memanggil apa-apa nih, kita nggak ada pakai ID bla bla segala macam kayak tadi. Pokoknya H1 ini heading, terus bawahnya script. Kalau kita jalanin ini write dokumen dari script.js, tapi aku nggak saranin kalian buat pakai ini kalau emang mau buat sebagai elemen dalam HTML. Ini cuman bisa kalian pakai buat keperluan testing doang, jangan kalian pakai buat emang mau jadiin utama. Kenapa? Karena dia sistemnya adalah setelah browsernya itu atau web HTML kalian tuh bener-bener udah di loadingnya udah selesai gitu, udah bener-bener ke load, isi HTML kalian ini bakal dihapus semua dan diganti sama si dokumen.write ini. Kalau di sini kan ya nggak kelihatan nih, mau kita refresh gimana pun nggak bisa, karena dia ini kan yang tadi aku jelasin kan, kalau HTML tuh atau JavaScript cara kerja dari atas ke bawah. Nah, karena dia ngerasa nggak ada kayak harus di load lagi, ya anggap aja ini si dokumen.write ini bagian dari HTML-nya, padahal sebenarnya enggak. Nah, kalau mau misalnya dia pengen kehapus itu tadi, nggak tahu hapus gimana ya, kita bikin namanya misal di sini time out sama dengan time out dalam kurung sini dalam kurung lagi, misalnya contoh aja. Nah, terus baru kalian masukin document.write. .write-nya tadi misal di atas terhapus, terus titik koma. Nah, di sini kita masukin mau berapa detik, misal dia bakal hilang dalam hitungan 4 detik deh, misal 4000. Nah, terus di sini, nah udah nih, nanti dia harusnya bakal ngehapus. Bentar, kok nggak masuk ya? Sebentar, kayaknya ada yang salah, ada yang harus kucek dulu. Udah ketemu. Jadi masalahnya tuh dia salah penulisan, harusnya kayak gini, set apa, nah ini set time out. Ini hapus dulu. Nah, contoh aja nih, set time out document.write di atas terhapus. Kalau kita refresh, nah ini kan heading. Ntar nih, refresh dulu. 1, 2, 3, 4. Dan waktu hitungan 4 detik terhapus. Kalau ya ini karena kita setting dia dalam waktu 4000. Intinya dia dipakai untuk testing, dan dia fungsi dari dokumen.write ini dia bakal nampilin dengan menghapus semua atribut di HTML kalian. Jadi kalau misal kalian jahil nih ya, kalian punya teman kan bikin HTML CSS nih, tapi dia belum belajar JavaScript kan. Nah, kalian mau jahilin, udah kalian diam-diam masukin aja script JS nya tadi, terus kalian masukin dokumen.write ini apa aja gitu, ya ngeprank lah atau error, terus bukan nakut-nakutin, nanti dia bingung sendiri tuh, kok hilang semua, yang muncul malah ini dikira error, HTML error ada atau apa, padahal ya gitu kelakuan kalian. Bisa buat ngejahilin, tapi aku saranin jangan. Itu salah satu cara apa ya buat menampilkan
atau memanggil output ke JavaScript yang menggunakan dokumen .write. Dia bakal nampil kalau misalnya browsernya udah HTML kan udah cloud penuh dari browsernya, dan dia bakal ngehapus semua atribut atau pokoknya isi HTML kan bakal dihapusin, diganti sama ini. Udah ngerti? Kita lanjut ke cara berikutnya, yaitu adalah kita pakai namanya apa ya, satu lagi tuh, oh ya, console.log. Ini jadi caranya gampang, tinggal console.log. Nah, kalian misal tulis saja apa, misal kita tulisnya ini muncul di konsol, tidak ada di HTML secara langsung. Nah, di HTML nya kita kosongin nih. Nah, dia jadi kosong doang kan, gak ada apa-apa. Nah, mana output JavaScript-nya? Kita harus ini, kita klik F12 atau kalian tadi klik kanan terus inspect. Misal nih klik kanan, inspect. Nah, terus kalian pergi ke konsol. Nah, muncul nih, ini muncul di konsol, tidak ada di HTML secara langsung. Dapat dari si script.js ini. Ini berfungsi buat ngedebug. Ini contoh ngedebug nih, misal gini ya, dia biasa dipakai buat true false lah, buat boolean. Misal ada variabel apa misal is loaded, nah contoh aja ya, sama dengan misal true. Nah, terus udah kan tulis nih console.log is load. Nah, yang muncul ya true. Bisa juga kayak gini nih, ya mungkin gak jelas kan kalian, cuman gitu doang. Nah, gini kita bikin kayak gini, misal ya, aku bakal skip dulu. Nah, di sini aku udah bikin contoh ya. Jadi salah satu kegunaan dari buat debugging yang aku maksud tadi, di sini kita nih punya button click me kan. Jadi bentar, sebelum klik aku tunjukin dulu codingannya. Ya, ini kan nggak usah terlalu peduliin ada var, ada console.log ini kan, perhatiin is clicked. Nah, jadi kan is clickednya tadi katakan false kan, jadi ya dia bakal nampil is click-nya. Nah, terus ya ini kan nggak usah terlalu peduliin lah ya, ada togglean ini pokoknya nih console.log, dan aku tunjukin hasilnya aja nih daripada capek-capek jelasinnya. Nah, ini kan false, aku pencet click me, dia langsung berubah jadi true. Yang awalnya false jadi true. Itu biasanya dipakai debugging ini kalau misalnya kalian bikin ada fitur gitu. Nah, tapi kalian bingung nih, fiturnya sebenarnya jalan apa enggak. Nah, kalian pakailah ini tadi buat ngedebug. Misal kalian pencet ini tapi nggak keluar. Nah, kalian penasaran sebenarnya emang benar dia nggak di tag gak kliknya apa enggak. Udah kan tambahin aja ini console.log ini variabel variabel buat ngetesnya, contoh is click. Terus ya ini contoh aja, misalnya namanya is click. Nah, jadi buat ngedetect lah dia udah dipencet apa belum. Nah, terus ya kalian tinggal masukin misal di awal kan dia false karena belum diklik. Kalau udah diklik harusnya true kan, udah tambah is click sama dengan true, console.log is clicked. Nah, untuk add if di standar klik segala macam itu bakal di video lain hari, tapi intinya biasa dipakai kayak gini buat ngedebug sebuah JavaScript. Lanjut cara pemanggilan terakhir untuk output JavaScript itu yang terakhir adalah pakai yang namanya alert, window.alert. Mana ya, misal nih ketik, terus kita kasih nama, misal ini adalah hasil JS. Terus kan tambahin di sini, misal aku biasanya harus tambahin buat ini, misal div. Bisa pakai p atau apapun, tapi ya aku di sini prefer buat pakai div. Misal kita kasih nama apa ya, misalnya kita kasih namanya tuh alert lah misal. Nah, terus window.alert. Nah,
Ini kan nggak muncul apa-apa nih, belum kita refresh, boom, dia bakal muncul. Ini adalah hasil JS, sebuah alert atau notifikasi dari Chrome-nya. Itu buat, nah dia cara munculnya adalah kalian pakai window.alert. Jadi mungkin biasanya kalau kalian pakai website dia ada muncul kayak notif kayak ginian, itu dibuat pakai ini window.alert. Jadi ada 4 cara tadi. Yang pertama ada window.alert, terus ada document.getElementById, atau lebih tepatnya bukan getElementById tapi namanya adalah innerHTML, demo.js.innerHTML. Nah, sama dengan misal apa, hello world, titik koma, terus ada berikutnya ada namanya document.write, menghapus semua isi HTML saat sudah sepenuhnya di load. Nah, sama yang terakhir itu ada namanya tadi itu tuh console.log untuk debug. Nah, window alert itu tadi yang buat muncul notif ini. Terus innerHTML itu buat memasukkan sebuah data ke berupa entah itu string, entah itu integer, apapun ke sebuah elemen di HTML yang sudah kita kasih ID. Document.write itu jadi keperluan untuk testing. Jadi dia kalau HTML udah sepenuhnya ke load, ya dia bakal menghapus semua isinya. Dan yang terakhir itu console.log buat ngedebug. Jadi begitu kalian buka di inspect, nih di inspect, kalian biasa dia harusnya bakal muncul di sini. Dan itu semua adalah cara buat manggil output JavaScript ke HTML kita. Oke, sekian dulu mungkin materi JavaScript kita yang pertama. Di video ini kita sudah mempelajari bagaimana cara menampilkan output dari JavaScript ke HTML kita. Sampai jumpa di video berikutnya.